Halo, Joseph Emmanuel di sini, si anak psikologi yang siap jadi teman berpikir tentang topik-topik sekitar kesehatan mental dan psikologi. Kali ini aku mau membahas mengenai 5 hal yang aku pelajari selama jadi anak psikologi atau belajar di jurusan psikologi. Semoga penjelasan aku hari ini bisa bermanfaat dan membuat teman-teman yang akan jadi anak psikologi lebih yakin lagi, ataupun buat teman-teman yang masih bingung memilih jurusan kuliah bisa lebih tergambar tentang apa sih itu jurusan psikologi. Yang pertama adalah manajemen waktu. Jurusan psikologi sebenarnya jika dibandingkan dengan jurusan lainnya, berdasarkan apa yang aku amati adalah jurusan yang lebih sibuk dan juga lebih padat dibanding jurusan yang lainnya. Jadi, selama aku jadi anak psikologi dan kuliah, selalu ada tugas setiap minggunya di setiap mata pelajarannya atau mata kuliahnya. Jadi memang terhitung sibuk dan juga padat. Belum lagi selama kuliah kita perlu mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang juga bisa melatih kemampuan organisasi, kemampuan kerjasama, dan juga kemampuan kita dalam bekerja di luar menjadi mahasiswa atau di luar pelajaran seperti itu. Jadi kemampuan atau skill mengelola waktu sangat diperlukan dan juga menjadi modal kita untuk berlatih di dunia sesungguhnya, yaitu setelah kita lulus kuliah. Kita perlu memiliki pengaturan waktu yang baik saat bekerja dan dalam dunia profesional. Yang kedua, kita belajar untuk berempati. Sebagai anak psikologi yang belajar tentang ilmu psikologi, kita perlu belajar untuk berempati. Karena empati ini penting untuk memahami orang lain dan juga dapat berpikir lebih panjang lagi dan berpikir lebih dalam lagi tentang kondisi dari setiap orang. Karena secara praktikal, seseorang yang menguasai ilmu psikologi perlu untuk melakukan beberapa hal di awal saat bertemu dengan orang lain atau bertemu dengan calon klien seperti itu ya. Kira-kira ataupun orang yang ingin dibantunya. Kita perlu untuk menerimanya terlebih dahulu dan juga memahami apa yang dialaminya dengan penuh empati. Yang ketiga, yaitu tidak mudah untuk menjudge seseorang. Tentu hal ini sangat berhubungan dengan poin sebelumnya, yaitu berempati dengan orang lain. Gunanya kita berempati dengan orang lain yaitu kita tidak mudah untuk menjudge atau mempersalahkan dan menghakimi orang lain. Dengan kita memiliki empati dan juga tidak terburu-buru melakukan judgement terhadap orang lain, kita dapat lebih dalam untuk mengenal dan juga lebih dalam untuk memahami seseorang. Karena secara ilmu psikologi kita perlu untuk paham kalau setiap perilaku atau setiap tindakan seseorang punya alasannya tersendiri dan juga punya latar belakangnya. Yang keempat, kita belajar untuk memahami berbagai macam pandangan orang lain dan juga mempelajari bahwa berbeda pandangan itu bukan berarti yang satu salah atau yang lain benar juga, tapi kita perlu untuk memahami lebih dalam maksud dari orang lain. Kenapa kita bisa belajar seperti itu? Karena dalam kita belajar di jurusan psikologi, kita akan diberikan berbagai macam referensi, teori dari berbagai macam tokoh yang juga memiliki persepsi dan juga arah pemikiran yang berbeda-beda ataupun bisa dibilang aliran yang berbeda-beda. Jadi saat kita belajar, kita dituntut untuk tidak menganggap yang satu benar atau yang satu salah, melainkan setiap teori dari setiap tokoh punya
pandangannya, dan juga punya latar belakangnya tersendiri. Yang kelima, kita belajar untuk mendengarkan dengan baik. Tentu sebagai anak psikologi dan orang-orang yang berkecimpung di dunia psikologi, modal utama yang kita miliki adalah mendengarkan. Biasanya orang-orang di dunia psikologi itu memang dituntut untuk bisa mendengarkan dengan baik cerita dari orang lain, sampai mereka ataupun orang yang bercerita dapat mengeluarkan isi hatinya dan apa yang menjadi permasalahan dalam pikiran atau dalam hatinya. Nah, kemampuan untuk mendengarkan ini bisa dilatih dan juga ada trik-triknya dan cara-caranya tersendiri. Nah, selama kita belajar di jurusan psikologi, kita banyak diajarkan dan dilatih untuk melakukan hal tersebut. Oke, jadi tadi beberapa hal yang jadi pembelajaran aku selama aku belajar di jurusan psikologi. Kalau tadi adalah 5 hal yang merupakan soft skill yang aku pelajari selama jadi anak psikologi. Selanjutnya di video berikutnya aku akan membagikan pembelajaran praktikal atau pelajaran secara teoritis yang aku dapatkan selama belajar di jurusan psikologi. Mudah-mudahan hal itu dapat membantu teman-teman untuk lebih mengerti dan lebih terbayang lagi tentang jurusan psikologi. Jadi terima kasih buat yang sudah menonton. Salam sehat mental.